Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianita Putri Subandi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen Pemasaran, kelompok Bawika yang dimentori oleh Kawanda Yunita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raffi Ferdiansyah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, kelompok 5 Bawika yang dimentori oleh Kawanda Yunita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vira Puspasari. Saya dari jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya dari kelompok Bawika yang dimentori oleh Kawanda Yunita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Liantoro dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan S1 Manajemen. Saya dari kelompok Bawika yang dimentori oleh Kak Wanda Yunita. Perkenalkan, nama saya Marhani, saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan Ekonomi Syariah. Saya kelompok dari Bawika yang dimentori oleh Kawanda Yunita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Anggreni dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Pembangunan. Saya dari kelompok Bawika yang dimentori oleh Kawanda Yunita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febria dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan S1 Manajemen, dari kelompok 5 Bawita yang dimentorkan oleh Kawanda Yunita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Saputra, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Akuntansi, kelompok Bawika yang dimentori oleh Kawanda Yunita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Yutinur Huda, Prodi Ekonomi Syariah dari kelompok Bawika yang dimentori oleh Kak Wanda Yunita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna Aprianti Safira dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, kelompok Bawika yang dimentori oleh Kawanda Yunita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Najwa Afifah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi, kelompok Bawika yang dimentori oleh Kak Wanda Yunita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Iransya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi, dan dari kelompok Bawika yang dimentori oleh Kawanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Muhammad Marlan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan S1 Manajemen, dan kelompok Bawika yang dimentori oleh Kawanda Yunita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Michael Dwi Setiawayudi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Keuangan dan Perbankan, dari kelompok Bawika yang dimentori oleh kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bobi Fatrohim dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, kelompok Bawika yang dimentori oleh Kawanda Yunita. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Togi Marito Simanjuntak dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan, dari kelompok Bawika yang dimentori oleh Kak Wanda Yunita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang produktivitas penjualan tetap terjaga di masa pandemi ini. Pandemi telah mengubah banyak hal, termasuk cara berbisnis atau berjualan. Nah, agar bisa bertahan, bisnis pun perlu beradaptasi dan mengubah strategi. Mau tahu strategi penjualan di masa pandemi yang efektif itu seperti apa? Berikut beberapa tips dari kami agar penjualan tetap lancar di masa pandemi. Produktivitas perdagangan dapat terhambat karena faktor-faktor seperti kurangnya adaptasi teknologi, kurangnya sumber daya manusia berkualitas, pengembangan infrastruktur, besaran ekspor yang semakin sedikit, dan mewabahnya virus COVID-19 yang dialami saat ini. Oleh sebab itu, berbisnis online salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas perdagangan di tengah pandemi. Dengan menggunakan perangkat seluler, dapat membuat diri menjadi individu yang lebih produktif dan efisien berbisnis online. Juga memiliki banyak manfaat seperti modalnya yang kecil, mudah dilakukan, dan tidak terikat waktu dan dapat menjangkau banyak konsumen. Bisnis online atau berdagang secara online adalah sebuah bisnis yang dijalankan dengan memanfaatkan jaringan internet dalam aktivitas bisnisnya. Karena mengandalkan jaringan internet, bisnis jenis
ini bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, selama masih tersedia jaringan internet. Beberapa aktivitas bisnis yang masuk dalam kategori bisnis online seperti kegiatan jual beli barang atau jasa online. Berikut strategi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan produktivitas perdagangan dengan berbisnis online di masa pandemi ini. Mengatur jadwal kerja. Jadwal kegiatan ini bisa mendorong agar dapat melakukan rutinitas yang baik. Jangan mulai bekerja sebelum jadwal dan selesaikan pekerjaan tepat waktu, kecuali jika mesti lembur dari rumah. Atur jadwal sesuai tingkat prioritas, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang penting bisa diselesaikan terlebih dahulu. Setelah membuat rencana kerja, maka usahakanlah untuk disiplin dalam mengikuti jadwal tersebut agar tetap produktif. Strategi kedua, diskon dan penawaran gratis. Perusahaan e-commerce berbasis fashion menghasilkan tanggapan yang memuaskan dengan menawarkan pengiriman gratis dan diskon di saat krisis ini. Jadi, setiap bisnis perlu mencari tahu bagian mana produk yang ditawarkan secara gratis atau dengan harga diskon. 3. Kolaborasi strategis. Setiap bisnis memiliki beberapa kekuatan dan kelemahan. Biasanya, bisnis sangat kuat di bidang intinya dibandingkan dengan bidang yang lain. Untuk itu, ini adalah waktu yang tepat untuk berkolaborasi dengan perusahaan lain untuk melengkapi kelemahan dan membantu membangun produk layanan atau penawaran baru untuk pelanggan. Jadi, inilah saatnya untuk mengidentifikasi dengan siapa bisnis dapat membuat kemitraan untuk menghasilkan pendapatan atau melakukan pekerjaan kemanusiaan. Yang keempat, menjaga pelanggan lama. Salah satu cara terbaik untuk meningkatkan bisnis dengan anggaran pemasaran terbatas adalah dengan menjaga pelanggan tetap, pelanggan lama, ataupun pelanggan setia. Di masa krisis ini, untuk mendapatkan output yang maksimal, bisnis perlu lebih cenderung ke arah pemasaran digital dan teknologi pemasaran. Alih-alih menghabiskan untuk akuisisi pelanggan, lebih baik mengidentifikasi pelanggan tetap dan setia yang paling menguntungkan, serta merancang penawaran menarik untuk mereka. Kelima, inovasi bisnis. Diperlukan inovasi untuk mengidentifikasi masalah utama, spesifik, dan unik dari pandemi dan pasca pandemi ini, serta cara menyelesaikannya. Strategi yang keenam, yaitu buatlah video yang unik, lucu, dan kreatif. Buatlah pelanggan agar ingin selalu melihat postingan Anda ketika Anda memposting video tersebut di media sosial atau di media lainnya. Contohnya adalah dengan video yang lucu, unik, atau sedih, bahkan menggunakan meme yang unik dan lucu dan email yang menarik, atau berbagai cara yang lainnya yang sesuai dengan target pasar produk bisnis Anda.